Supaya persoalan sederhana, nanya sama PDIP, DKI, sama Gerindra. Nanya sama Prabowo, sama Megawati dong. Kalau saya melihat bahwa intervensi kekuasaan itu kuat sekali. Polri ini masih takut sama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa bersama tokoh-tokoh yang cukup beken ini. Di sebelah kanan saya sudah tidak asing lagi nih, Bang Muslim Arfi ini. Beliau adalah aktivis, pengamat politik. Dan paling sebelah kanan ini Pak Amir Hamzah ya Pak ya. Beliau adalah pengamat intelijen, termasuk juga pengamat politik. Dan kali ini mau membicarakan soal lagi-lagi yang lagi ngetren ini ijazah palsu. Tapi arahnya sudah mulai mengerucut nih karena sudah ada ditemukannya arah ke Universitas Pojok Pramuka. Yaitu yang sudah diungkap oleh Betor Suryadi, yaitu aktivis dari PDIP. Nah, saya akan ke mana dulu yang akan Pak Amir Hamzah dulu ya Pak. Pak Amir Hamzah kan sudah diungkap oleh PDIP yaitu oleh Betor Suryadi dan juga sudah ada dukungan moral dari Megawati meskipun tidak menyebut nama bahwa kalau ada ijazah kenapa nggak ditunjukin aja. Kalau menurut Pak Amir sebaiknya bagaimana dan bagaimana tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral PDIP terhadap kemelut ijazah palsu ini? Saya kira barangkali masalahnya kalau kita ikuti dan kita bahas berbagai perbincangan yang sekarang ini muncul di media massa, ada pendapat yang paralel, ada pendapat yang bertentangan. Misalnya terakhir keterangan saudara Betor Suryadi dibantah oleh saudara Prasetyo. Saya kira barangkali lama-kelamaan masalahnya nanti orang bilang bahwa masalah ini akan selesai setelah kiamat. Kenapa bisa begitu Pak? Ya karena sebenarnya tugas kita terutama tugas kepolisian, tugas Universitas Gadjah Mada itu kan lebih menyederhanakan masalahnya. Nah, karena saya lihat begini, kalau sekarang kita bicara tentang ijazah atau kita bicara tentang seorang Jokowi, maka saya kira ada 3 problem, ya kan? Problem pertama adalah ketika dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012. Persoalan kedua adalah ketika dia menjadi calon presiden mulai dari 2014. Persoalan ketiga adalah penyimpangan konstitusional yang dia lakukan selama 10 tahun dia memerintah. Berarti ada kaitannya dengan yang ini kan semua kan akan berkaitan dengan soal ijazah itu kan? Iya kan? Nah, sekarang kita baca misalnya ijazah palsu itu dalam rangka pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Ya. Nah, yang mencalonkan dia pada Pilkada betul. Ini berarti bahwa dokumen-dokumen persyaratan untuk mendaftar sebagai calon gubernur, ya, itu kan diserahkan kepada PDIP dan kepada Gerindra. Ya, betul. Ya kan? Ya. Nah, bahwa kemudian PDIP menugaskan Prasetyo dan Gerindra menugaskan Syarif untuk membawa itu ke KPUD, Ya. itu kan rentetannya. Nah, maka persoalannya masih baik. Kan polisi menilai sama PDIP sama Gerindra. Iya. Dokumen yang dulu kalian terima itu gimana? Ya. Tapi kalau menurut keterangan Betor itu tidak disinggung soal ke arah Gerindranya. Karena Betor menjadi Iya, boleh saya tidak, tapi kan faktanya bahwa kita bicara ijazah palsu ini kan mulai dari pencalonan dia sebagai gubernur DKI Jakarta kan. betul. Nah, dan yang mencalonkan dia itu kan PDIP dan Gerindra berkoalisi untuk mencalonkan dia. Betul. Berarti yang bertanggung jawab Berarti kan Gerindra tidak mungkin mencalonkan dia kalau dia tidak menyerahkan dokumen-dokumen dia. Oh, betul. Ya, makanya yang mendaftarkan dia sebagai calon gubernur itu adalah PDIP dan Gerindra ke KPUD DKI. Betul, betul. Nah, oleh karena itu, supaya persoalan sederhana, nanya sama PDIP, DKI, sama Gerindra. Nah, tetapi kemudian sistem politik kita, partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten kota mencalonkan kepala daerah, Ya. itu kan hanya prosedur politiknya. Ya. Keputusan politik untuk menetapkan seorang sebagai calon dari partai politik ada di tangan partai di tingkat pusat. Berarti bahwa
keputusan untuk mencalonkan Jokowi oleh PDIP diputuskan oleh DPP PDIP. Betul. Pasti kan keputusannya tanda tangan Megawati. Megawati betul. Ya. Ya. Keputusan untuk mencalonkan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta oleh Gerindra diputuskan oleh DPP. Ketua umumnya Berarti pasti yang tanda tangan ketua umumnya adalah Prabowo. Prabowo. Nanya sama Prabowo sama Megawati dong. sederhananya seperti itu ya. Ya iya kan. Nah, Baik. jadi saya khawatir bahwa sekarang ini berkembang, ini pendapat begini, ini ada Universitas Pramuka, ini ada begini, ada macam-macam segala macam. Itu hanya adalah untuk menjauhkan masalah dari pusat kebenarannya. Kebenarannya. Iya. Padahal kan tugas polisi kan paling menyederhanakan masalah, Betul. ya kan? Nah, jadi saya kira kalau saya Ya. sekarang tinggal tergantung pada waktu pencalonan DPRD DKI Jakarta, ya bagaimana sikap PDIP dan Gerindra terhadap suara masyarakat. Apakah itu suaranya dari Bitor, suara itu datang dari Prasetyo dan lain-lain sebagainya, nanti ceritanya makin panjang. Ya kan? Karena kalau Anda sebut beberapa nama, Ya. yang katanya Jokowi menjadi komisaris DKI Jakarta, nanti tipu menipunya kelihatan terlalu banyak. Ya. Baik, saya akan ke Bang Muslim dulu nih. Kira-kira Bang Muslim kalau dari penjelasan Pak Amir ini kan sebetulnya sederhana ya. Tapi ternyata yang sudah bersuara atau yang memiliki tanggung jawab dalam tanda petik moral itu kan PDIP sudah bersuara melalui Betor dan Megawati. Nah, bagaimana? Apakah kita juga seperti yang Pak Amir tadi ketekankan juga kita senggol juga Gerindra. Nah, menurut Bang Muslim bagaimana nih penyelesaian supaya ini juga tidak melebar? Kira-kira gimana Pak? Jadi gini, pertama saya mengucapkan dulu selamat Tahun Baru Islam. Ya. 1 Muharram yang jatuh pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2025, 1 Muharram. 27. Ya, 27. ya, 27 hari ini ya, Ya. 27 Juni 2025, 1 Muharram 1447 Hijriah. Oke. Ya. Selamat untuk Tahun Baru Islam bersama. Yang kedua, sebetulnya begini ya. Kalau saya melihat bahwa intervensi kekuasaan itu kuat sekali. Artinya begini kan. Ketika tim TPUA ya kan melaporkan, mengadukan ini ke apa namanya Bareskrim Mabes Polri ya kan, itu lama tuh, lama nggak diproses. Tetapi setelah Jokowi datang ke Polda Metro bawa ijazah, lalu kemudian diproses. Jadi di situ saya lihat ada semacam kekuasaan ikut bermain di situ. Ya. Ya kan, artinya begini, kalau hukum itu kan hitam putih. Ya. Begitu laporan ini masuk oleh TPUA, proses dong. Ya kan, Langsung. nah, langsung. Jangan tunggu datang Jokowi baru ini diproses kan. Ada apa? Ada apa itu satu, ya kan? Itu kan juga menjadi pertanyaan bahwa TPUA itu kan sudah mengadukan semenjak 9 Desember tahun 2024, ya kan? Ya, kemudian setelah Jokowi datang ke Polda, nah baru kemudian diproses. Nah, jadi artinya bahwa di sini ada persoalan, ada apa dengan pihak kepolisian kita ini kan gitu, Ya, ya kan? betul. Jadi dari situ saya melihat bahwa jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa Polri ini masih takut sama Jokowi. Masih ada intervensi Intervensi kekuasaan itu kan sangat disayangkan kalau itu terjadi, Ya. ya kan? Nah, apalagi misalnya ditambah dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum itu kan, yang kemudian itu adalah, saya juga menulis bahwa polisi itu kan tidak berhak menentukan asli tidaknya suatu dokumen, Ya. ya kan? Nah, itu mestinya wilayah itu adalah wilayah pengadilan. Nah, jadi saya bilang, ini kenapa kok kepolisian kita ini kok masuk kamar orang itu loh. Nah, karena apa? Dalam tulisan saya beberapa waktu yang lalu bahwa itu kan melanggar
Perkap, ya kan, perintah Kapolri dan peraturan Polri, dan juga melanggar KUHP 104. Itu pelanggaran. Dan itu rencananya kita akan gugat itu. Dari TPU akan gugat itu, akan mau rencana. Oh, baru rencana. Rencana untuk menggugat itu, ya kan, tentang keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Bareskrim dalam keidentikan jasa itu. Ya kan? Karena melanggar perkap tadi ya. Iya, melanggar perkap dan peraturan Polri dan KUHP itu. Makanya itu harus kita menggugat, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, sebetulnya kan begini kan. Seperti Bang Amir misi sama saya tadi waktu Jeddah. Ini kan Mbak Mega sudah ngomong, ya kan. Pak Mega bilang ya sudah, kalau memang itu tunjukkan saja kan gitu lah. Cuma menjadi pertanyaan dulu, nah itu dia. Bisa lihat apa gitu. Iya dulu Tanda tangan waktu Jokowi cagup itu, Iya, bukan cagup itu kan tanda tangan dokumen. Iya. Itu bagaimana? Mbak Mega lihat apa enggak itu jasanya kan itu masalahnya kan gitu lah, ya kan? Apakah memang nggak ngelihat jangan? Nah itulah masalahnya, asal tanda tangan saja kan itu dia kan. Nah begitu juga Prabowo kan juga dalam salah satu pidato di suatu presiden, ya kan, sudah pernah menyinggung masalah jasa ini kan itu dia. Ya. Nah sementara ini kan sudah sekarang sedang lagi hot-hotnya, ibaratnya ya kan, lagi viral-viralnya nih, ya kan. Nah itu jadi bukan saya meralat, bukan hanya tanggung jawab PDIP saja, Betul. Gerindra juga harusnya, karena ibarat ini kan PDIP sama Gerindra kan suami istri nih. Ya. Ketika mengusung pengantin Jokowi dan Ahok Oh iya. pada Pilgub 2012. 17. Ya, 2012. Ya, 2017 kemarin. Iya, Ya kan? 2012. Ya, kemudian 2 tahun terus lalu kemudian diteruskan dengan capres kan. Iya. Ya. Artinya bahwa jadi gini, saya memang sekaligus saja berencana hari Senin besok itu, saya dari TPUA kebetulan sekarang ini sedang berhalangan, ketua TPUA-nya itu saudara Egy itu sedang berhalangan. Ya. Jadi saya kan diamanahkan untuk memimpin sekarang ini sementara, ya kan. Nah, jadi rencana hari Senin besok itu TPUA akan datang kepada Biro Wasidik menindaklanjuti permintaan dari Kapolri untuk melibatkan pihak luar, ya, eksternal, Para ahli. Nah, jadi nanti kita minta Mabes Polri mengundang secara resmi, ya kan, Rismon Sianipar, ya kan, Roy Suryo, ya kan, dan pakar-pakar yang lain, ya kan, dalam terkait dengan persoalan jasa ini, termasuk mengundang juga Victor sebagai aktivis dan sekaligus politisi PDIP dan saksi yang memberikan keterangan tentang Universitas Pojok Pramuka itu. Itu jadi kita minta dong, jadi supaya bukan apa-apa. Jadi jangan sampai karena apa? Di publik itu kan tersebar, ya kan, pandangan bahwa loh kenapa polisi kok begini, kok polisi, ya itu. Saya kira itu. Saya kembali ke Pak Amir. Ini kan sudah mulai mengerucut dan sudah terang benderang ya Pak Amir ya. Jadi tinggal sebetulnya sekarang diserahkan kepada pihak penegak hukum ya Pak Amir ya. Kalau sudah seperti ini, tapi ada kendalanya, kemarin kan prosesnya sudah dihentikan melalui Bareskrim ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Amir, bagaimana nih seharusnya tanggung jawab penegak hukum untuk kembali mengungkap ini seterang-terangnya supaya tidak bikin gaduh terus? Ya, pertama-tama harus kita lihat bahwa apapun nanti keputusan akhir terhadap kasus ini, apalagi sampai keputusannya membuktikan bahwa ijazah itu palsu, maka ini kan akan merupakan dampak bukan saja terhadap pelaksanaan pemerintahan DKI Jakarta, tapi juga pemerintahan nasional dengan segala institusinya. Kalau misalnya palsu, berarti seluruh kebijakan Jokowi yang dilakukan selama 10 tahun itu untuk tingkat nasional kan batal demi hukum. Itu kan satu kesalahan konstitusional paling mendasar. Betul. Berarti semua tindakan kepolisian karena mereka diangkat oleh Jokowi juga dibatal. Ini kan yang dipikir oleh si Kapolri sekarang. Kalau kepusuhannya di hati akan kena saya. Oh, ya kayak bumerang ya. Lah iya. Ya, ini secara psikologis. Ya, mungkin ini ya.
Apa sebab sekarang TNI diam? Karena Panglima TNI pun diangkat kan oleh Jokowi. Oleh Jokowi. Pakai jasa palsu pula. Oke, jasa Ya kan, maka Jasa yang selalu diperdebatkan. TNI sangat paham ini, maka TNI diam. Iya, iya. Nah, di dalam diamnya TNI ini, maka Prabowo menempuh kebijakan memberdayakan TNI dalam pemberantasan korupsi dengan membantu Kejaksaan Agung misalnya. Ya, Dengan hal-hal yang sudah positif lah. ya, ya. Ya kan ini kan diamnya TNI ini kemudian direspons oleh Prabowo Ya. dengan mendinamisasi tugas dan fungsi mereka, mendukung operasional Kejaksaan Agung memberantas korupsi. Karena tadi kelihatan banyak nih kan, ada Ya. kilang minyaknya anak siapa? Gibran itu. Bukan, Oh, yang mana? ya masalah minyak Oh, minyak. yang disita kilang minyak, Iya, iya. anaknya Reza Khalid Ya. dan lain sebagainya. Kemudian 3-4 hari lalu kan ada pemeriksaan terhadap kasus PIK2 dan PSN dengan memeriksa BPN Ya, Tangerang dan lain sebagainya, kita satu kemajuan. ya. Nah, coba Anda bayangkan. Jadi, kalau sampai terbukti begitu, seluruh keputusan diambil oleh Jokowi termasuk pengangkatan para rektor, Ya. kan semua kan batal. Berarti termasuk kalau kita flashback Nah, ke Solo. oleh karena itu, maka harus dicari jalan keluar. Adalah untuk menata, mengelola, memeriksa, melakukan penyelidikan segala macam, harus dicari orang, institusi yang tidak terlibat dengan pemerintahan Jokowi 10 tahun lalu. Siapa misalnya Pak Amir kalau Pak Amir? Kapolri kan udah bilang mau pakai orang luar kan. Iya. Oke. Nah, masalah ijazah kan berkaitan dengan masalah pendidikan. Betul. Masalah pendidikan ini kan tugas Kementerian Pendidikan. Hmm. Kita sarankan kepada Presiden Prabowo, ambil alih persoalan ini, perintahkan kepada Kemendikbud bentuk tim mulai periksa dari Gajah Mada. Orang ini betul kuliah nggak? Betul. Iya kan? Apa enggak? Tim ini beri kewenangan untuk meminta seluruh dokumen dari Fakultas Kehutanan. Ya. Ada nggak jurusan teknologi kayu? Ada nggak urusan gergaji menggergaji kayu di situ kan? Ya. Ada gitu. Nah, kalau sekarang kan yang dilakukan oleh polisi ya diidentifikasikan sama. Ya. Ini diidentifikasikan dengan apa? Gitu. Iya. Oke. Nah, jadi saya kira karena sudah ada ucapan Kapolri, sebenarnya kan sudah mundur selangkah. Ya, ya, ya. Sudah mulai ngaku kalah nih. Ya. Sama dengan kemarin ada berita di Tempo, ucapan Luhut kan. Ya. Kalau sampai ijazah Jokowi Jangan palsu, diusir. jangan sampai diusir dari. Padahal sekarang ini kan orang sedang berusaha kan untuk mengusir Luhut dari. Iya. Dia udah merasa Dia dia. ketakutan sendiri gitu. Iya. Nah, Betul. itu persoalannya. Iya. Jadi oke, agar supaya kita lepas dari di samping 9 tadi, untuk skala DKI Jakarta di Pilkada, ya Ibu Mega sama Pak Prabowo nggak bisa lepas tangan. Ya. Kalau Ibu Mega bilang keluar dulu yang Ibu Mega baca tanda tangan itu apa? Kan balik tanya lagi kan? Iya. Tapi dengan ucapan Ibu Mega begitu kan Ibu Mega berarti sudah betul-betul yakin kepada pendapat umum bahwa Jawa Barat itu tidak ada. Ya, betul. Itu Kira pendukung begitu. dukungan moral kan. Cuma masalahnya adalah kenapa yang loyal ngomong keluar Bitor? Kan kita kenal Bitor ini kan anak kesayangannya Taufik Kemas. Ya. Ya kan, paling orang paling disayang Taufik Kemas selama almarhum masih itu. Iya. Ya kan. Kemudian dan Pras tahu ini kan Pras juga dalam penjelasannya itu kan teman saya kata Pras kan sahabat saya gitu kan. Tapi penjelasannya nggak benar. Gitu. Nah, tapi memang Pras juga nggak bisa kita salahin. Karena bukan dia yang menerima dokumen itu dari Jokowi, dia kan menerima dokumen itu dari partainya. Betul. Ya. Dan dia hanya ditugaskan oleh partainya, gitu kan. Iya. Nah di sini kan kita bisa pelajari. Mungkin ada juga unsur-unsur di dalam saat itu di PDIP yang juga sudah tahu ada gejalanya. Unsurnya apa? Iya, iya. Ketua tim kampanye pada saat itu kan Boy Sadikin. Tapi Boy Sadikin kenapa sampai kali dia tidak terlibat? Oh iya. Ketua DPD waktu itu. Dia ketua DPD gitu. Dan dia wakil ketua DPRD waktu itu. Sebelum pencalonan. Pras kan jadi ketua DPRD setelah Jokowi terpilih. Sudah jadi.
terpilih. ya kan? Tapi pada waktu masalah ini kan wakil ketua DPRD dari unsur PDIP kan, Loh jadi. Dan kemudian setelah dalam perjalanan, pada waktu Pilkada 2017 kan, Bos Sadikin memilih menjadi koordinator relawan pendukung Anies Baswedan. Iya. Jadi ada yang harus dilihat, saling kait menkait begitu. Sehingga saya bilang tadi, memang agak terlalu demonstratif juga Bung Peter menyebut beberapa nama yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena setelah pilkada, karena ada perbuatan tidak terpuji, akhirnya dia itu diusir pulang ke Surabaya setelah Jokowi. Yang katanya dijanjikan menjadi komisaris direktur itu. Nah, pada waktu jadi ikut dalam tim relawan Anies Baswedan juga menjadi komisaris kan dicoret namanya oleh Bos Sadikin. Nah, tetapi apa sebab Peter menyebut nama-nama yang justru dalam konteks ini adalah mereka yang sebagai kader PDIP tapi laris dalam melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Saya pakai kalimat itu aja. Walaupun saya tahu persis siapa tipu ini, berapa jumlah tipunya, lewat rekening siapa. Saling mengunci berarti ya. Nah, oleh karena itu, satu-satunya jalan seperti yang dikatakan oleh Kapolri tadi, yang sekarang pun saya kira barangkali dengan penarikan Ketua KPK yang mau pensiun segala macam, ini pasti dilakukan tentu dengan bukan sendiri, pasti ada arahan dari Presiden Prabowo. Nah, pengakuan dia akan memanfaatkan orang luar atau institusi luar, maka sarannya adalah orang atau institusi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti menyelesaikan masalah ini harus orang atau institusi yang tidak terkait dengan pemerintahan Jokowi 10 tahun lalu. Apa itu? Kementerian-kementerian yang ada di bawah Prabowo. Ya. Nah, karena masalah ijazah, bicara masalah ijazah kita bicara masalah pendidikan. Nah, jelas-jelas ini berkaitan dengan Universitas Gadjah Mada, maka tugaskanlah Menteri Pendidikan. Ya. Oke, you panggil, karena ada inspektoratnya. Bila perlu, karena dari keterangan Direktur UGM dan lain sebagainya yang menyangkut ijazah ini, ada juga unsur-unsur KKN-nya. Kan Prabowo bisa memperbantukan militer untuk membantu pihak UGM ya. UGM. Sebagaimana Prabowo memerintahkan TNI Ke Kejagung. yang Kejagung. Yang bisa, iya kan? Ya. Itu bisa karena apa? Ya sekarang lu harus bicara pro kontra segala macam tentang jasa ini kan polisi karena apa? Kasus kilometer 50, kriminalisasi ulama. Dengan kita lain bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini sasaran dia terhadap umat Islam, kebencian terhadap umat Islam, merusak kehidupan umat Islam, memecah belah kesatuan umat Islam terjadi di era Jokowi. Dan itu dilakukan secara sistematis dan berencana. Ini akan. Nah, jadi karena ada dampak, ada kaitan antara masalah ijazah ini dengan faktor-faktor lainnya, baik institusi maupun personel, maka saya kira barangkali tiba saatnya. Kapolri udah mulai mundur selangkah, Ya. sambil mundur selangkah juga dengan menyatakan akan melibatkan orang luar, melakukan penertiban di dalam institusi Polri, maka saya kira bisa. Dan sebagai tanggung jawabnya, karena biar bagaimana kan keributan ini kan akan menyangkut stabilitas pemerintahan Prabowo. Nah, agar supaya gangguan ini tidak ada, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan tuntutan pemajuan terhadap Gibran dan lain sebagainya, Ya. maka saya kira barangkali perlu dilakukan netralisasi terhadap ijazah. Pak Prabowo memerintahkan Kementerian Pendidikan untuk mengambil alih tugas ini.
dan secara sistematis melakukan itu. Dan bila perlu saya bilang tadi, perintahkan satu satuan TNI untuk mendampingi Menteri Pendidikan dalam melaksanakan tugas yang saya sebutkan tadi. Saya kira demikian. Oke, baik, Bang Muslim ini makin menarik ini. Tapi kalau misalkan yang disebutkan oleh Pak Amir itu, kira-kira perlu nggak dibentuk yang namanya TPF, tim pencari fakta? Mengingat bahwa kalau misalkan hanya melibatkan satu institusi, katakanlah ya tadi, meskipun nanti ada di backup dari TNI barangkali, kira-kira bagaimana? Apakah perlu dibentuk tim TPF? Jadi gini kan, sebelum ke sana, itu kan saya juga ingin mendengar suara Anies. Ya. Karena ini rumor berkembang, dia diberhentikan, ya kan? Ya. Sebagai Mendiknas pada waktu itu, konon katanya dia mau mengusut tentang ijazah. Nah ini Anies kan belum dengar nih, Oh, iya kan? Yang jelas pada saat itu ada oknum-oknum di instansi Kementerian Pendidikan pada saat Anies menjadi menteri yang ketahuan biasanya nggak benar. Ya. Maka Anies membentuk itu. Nah, tetapi kalau ini merasa ini kalau jalan kena saya juga, makanya dia diberhentikan. Kira-kira begitu. Betul, berarti bukan Jadi Anies sampai kali nggak berniat untuk dia. Gitu. Iya. Anies melakukan itu karena memang ada fakta di bawahan dia. Ada oknum-oknum. Nah, jadi maksud saya kan begini kan. Karena kita mau, jadi gini suaranya Bang Amir ini, bahwa ini kan sebetulnya sudah lama juga. Ya. Dalam salah satu kesempatan podcast saya menyatakan bahwa kasus Watergate-nya Nixon, ya kan, Presiden Nixon itu kan tahun 74, itu kan menggoncang pemerintahan, ya kan, sampai akhirnya jatuh Nixon, ya kan. Nah, Nixon naik mondel kan. Nah, ini sebetulnya ijazah ini jauh lebih biasa daripada itu, gitu loh. Artinya bahwa kita ini kan menyangkut masalah marwah, menyangkut masalah harga diri, menyangkut masalah moral, menyangkut masalah hukum. Dari satu negara. Iya, dari satu negara. Kalau Watergate kan Nixon pribadi. Nixon pribadi, Ini itu kan loh. menyangkut negara. Negara, itu loh. Nah, jadi oleh sebab itu, maka kita juga bertanya, kenapa DPR diam? Kenapa DPD diam? Kenapa MPR diam? Kenapa partai-partai politik diam? Emang kalian semua terlibat atau bagaimana sih? Itulah. Ya. Itu kan menjadi pertanyaan yang menggelinding, ya kan? Ya, jadi maksud saya ini bukan persoalan sederhana tadi. Jadi kalau ijazah ini kemudian terbukti asli, ya Panglima tidak sah, DPR tidak sah, Semua ini. menteri-menteri tidak sah, hutang luar negeri tidak sah. Tuh, bagaimana tuh? Bagaimana kita mengalami ketidakabsahan, negara ilegal selama 10 tahun dengan presiden yang jasanya ilegal itu. Termasuk utang ya, Semua utang luar negeri. negara ilegal. Semua perjanjian sama perjanjian internasional. Pindah ibu kota IKN ilegal. Coba itu. ASN, PSN. Semua ilegal. Jadi maksud saya bahwa oke lah, makanya saya sepakat bahwa ini perlu dibentuk tim lebih khusus kementerian tadi, dan saya melihat dari beberapa omongan-omongan pernyataan dari Mufti ini, Mendiknas ini, dia nyindir-nyindir tuh masalah ijazah ya. Jadi saya kira ini tinggal dengarkan omongan ini dan presiden segera membentuk. Ya bila perlu ketua timnya itu. Memang Di dalam tim itu ada subtim pencari fakta. mencari fakta. Jadi jangan Jadi membiarkan. tim pencari fakta jangan. Iya, jadi jangan membiarkan Rismo diobok-obok, Roy diobok-obok, Dr. Siva diobok-obok. Jangan. Mereka ini di pahlawan yang membuka muka ini, membuka topeng bangsa ini. Bahkan makanya saya tidak salahkan juga Taufik di Solo, di Surakarta, menggugat 5.000 triliun itu kan, ya kan. Nah begitu juga Insinyur Kamarudin di Sleman menggugat 1.065 triliun, 63 triliun karena ini 60 iya. Karena apa? Ini merusak pendidikan kita. Dari aja tuh. Ini bukan persoalan sederhana. Nah jadi saya kira makanya karena kesempatan ini juga sekaligus saya minta segera saja Bambang Tri yang memulai, ya kan, yang membuka tabir ini semua melalui
Jokowi undercover 1 dan 2 ini segera dibebaskan. Bahkan dalam podcast dengan itu tuh, saudara Arif itu kan di Bandung kemarin, itu Arif bilang apa jangan-jangan memang sengaja ini supaya disembunyikan, supaya jangan buru-buru keluar Bang Tri kan gitu masalahnya kan. Nah jadi dan saya kira ini adalah persoalan yang cukup serius di bangsa ini. Jadi semakin diamnya partai politik, semakin diamnya lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, dan MPR, menurut saya bahwa mereka ini memang bisa saja mereka disuap. Betul. Karena yang bermain di balik ke isu ijazah ini kekuatan besar, Kekuatan besar dan tidak tersentuh. disentuh hukum. Ya bayangin aja tuh, Fufafa misalnya, Fufafa itu sudah jelas-jelas. Ya omongannya itu kan kata Roy Suryo itu kan 99,9% ini adalah wapres Gibran, tapi nggak tersentuh hukum. Nah begitu juga ini Jokowi, ya kan sudah jelas-jelas ini. Itu loh. Nah jadi dengan demikian kita ini bangsa apa? Ini negara apa? Kalau membiarkan kejahatan seperti ini gitu loh. Makanya dulu karena ketika ribut-ribut masalah uang palsu di Makassar itu, dilibatkan salah satu kampus, saya bilang uang palsu, ijazah palsu, ini lebih dahsyat ijazah palsu daripada uang palsu. Kalau uang palsu hanya sekelompok orang aja. Kecil, bagian kecil, itu gampang saja, tapi kan gitu masalahnya, kan gitu loh. Nah, tinggal memfungsikan BI secara kontekstual, kan itu masalahnya, kan dari kepolisian. Nah, jadi itu tadi bahwa, jadi kami ini, seperti ini kan, saya juga menyayangkan kenapa ya kan Roy Suryo, Egy Sujana, teman-teman saya itu kemudian Rismon Sianipar, ya kan dan lain sebagainya, bolak-balik dipanggil. Terus orang-orangnya Jokowi mana? Nggak ada yang dipanggil satupun. Jadi saya boleh, ini hukum apa? Ini negara apa? Polisi apa ini? Boleh dong saya bertanya seperti itu. Jadi sekali lagi, saya meminta kepada teman-teman kepolisian di Polda Metro dan di Barreskrim bekerjalah profesional, ya kan? Karena apa? Ini semakin jangan meskipun ada survei kepolisian kita dan sebagainya apa terbaik dan sebagainya, saya melihat kasus ini malah jadi ketawa, kan gitu masalahnya kan? Oke. Itu, saya kira itu. Ya, baik Pak Amir ini sebagai penutup nih. Tadi sudah mengkerucut nih persoalan-persoalan yang sekaitan kegaduhan ijazah palsu. Tadi sudah memang harus dibentuknya tim pencari fakta, tapi di dalam satu tim itu di dalam tadi. Nah, kira-kira sebagai penutup nih, apa langkah pertama yang perlu sekarang harus dilakukan oleh institusi tertentu atau oleh seseorang tertentu atau oleh Prabowo dan Megawati kira-kira? Kalau saya kira dia masalah yang mempengaruhi stabilitas kekuasaan dan stabilitas pemerintahan kita saat ini, selain masalah ijazah, ada masalah tuntutan pemakzulan Gibran, ada pula masalah utang-utang tersembunyi, termasuk penilaian Bank Dunia bahwa beban utang kita sudah dalam kondisi tidak aman. Nah, saya ingin mengkaitkan ini dengan mengingatkan diri saya sendiri untuk menyampaikan kepada Pak Prabowo. Dan beberapa waktu lalu kan ada pertemuan rahasia antara beliau dengan Megawati. Kemudian juga antara pertemuan itu diutus juga saudara Dasko untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Ibu Megawati. Saya berharap bahwa pertemuan dan komunikasi yang masih rahasia antara Prabowo dan Megawati ini menyangkut apa yang kita bicarakan sekarang. Mungkin mereka sedang mencari semacam mutual understanding untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, sebenarnya tadinya kita harapkan supaya kalau kemarin jadi surat pemakzulan dibacakan, mungkin kita bisa mendapatkan suara PDIP. Sayangnya tidak. Tapi tidak. Nah, oleh karena itu barangkali saya ingin menyampaikan bahwa salah satu solusi yang paling jitu tadi, selain khusus masalah jasa palsu yang saya usulkan pembentukan tim tadi, maka sudah saatnya apapun komunikasi rahasia antara Presiden dan Ibu Megawati dan pesan rahasia yang pernah disampaikan oleh
dasko dari Pak Prabowo kepada Ibu Megawati, ini sudah saatnya berdua mensosialisasikan Iya. Apa yang dibicarakan? apa yang dibicarakan. Ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu, saya harapkan barangkali mungkin hari ini atau besok Presiden akan berangkat ke Brazil dalam rangka pertemuan BRICS. Walaupun sudah ada keputusan bahwa Presiden Putin tidak akan ikut karena takut disergap di tengah jalan, ya kita doakan supaya perjalanan Presiden sampai pulang sukses, karena itu untuk kepentingan bangsa. Tapi saya pikir barangkali sudah saatnya. Segala yang selama ini menjadi rahasia antara mereka berdua sudah bisa disosialisasikan masyarakat dalam bentuk kebijakan untuk merespons masalah-masalah ini, khususnya ijazah palsu, dan kemudian juga yang paling penting adalah masalah usul pemazulan Gibran. Saya kira demikian. Oke. Nah, sekarang sebagai penutup nih dari Bang Muslim, tadi kan menekankan kepada penegak hukum nih supaya segeralah, sudah banyak bukti, apalagi seperti yang diungkap oleh Pak Amir tadi. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira seperti apa sih pandangan Bang Muslim? Ya, jadi begini, dengan kasus ijazah palsu ini sebetulnya kan Polri bisa membenahi diri, Ya. ya kan? Membenahi diri artinya bahwa membenahi diri itu adalah dia memang memeriksa Jokowi khusus. Kenapa? Kan selama ini kan Jokowi seolah-olah dilindungi, Ya. seolah-olah dibela, Protek. diprotek, dia datang bawa jas ambil lagi. Beda gelar. Iya, jadi itu membuktikan memang ini Polri ini masih di bawah Jokowi, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu bahwa ketegasan itu diperlukan agar supaya satu memperbaiki Polri sendiri, citra Polri, ya kan? Dia profesional, ya kan? Kemudian apa namanya presisi seperti yang digaung-gaungkan oleh Kapolri itu, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian bahwa satu citra kepolisian akan membaik kalau ngambil langkah yang tepat. Ya. Langkah yang tepat itu apa? Panggil, periksa, tahan Jokowi. Gitu ya. Ya, Baik. itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah Gibran ini, ya kan? Jadi gini kan, kalau ini tidak dilakukan, jadi Gibran dan Jokowi ini manusia sakti. Fufu Fawad tidak bisa disentuh, ya kan? Dia kemarin Roy Suryo menulis tentang judul juga nggak disentuh, ya kan gitu deh. Nah, kemudian ijazah palsu nggak sentuh juga. Ini saya lihat ini gimana kepolisian kita ini. Ya, jadi saya kira ketegasan. Jadi saya juga menggarisbawahi tentang menyayangkan kenapa surat TNI Polri itu dibacakan. Ini saya kira akan mengundang protes semakin besar ke depan. Kenapa? Itu 8 poin itu kan sudah jelas. Poin pertama, kembali 145, kemudian yang poin ke-8 itu adalah apa nama pemakzulan Gibran. Yang ngomong itu kan bukan orang kaleng-kaleng kan. Patri. Orang mantan-mantan perwira tinggi yang berjasa mempertahankan negeri ini. Kok nggak didengar? Emang mereka itu sampah? Gimana sih jadinya? Dan ada Pak Wapres mantan. Itu masalahnya. Kok jadi gimana ya? Wapres mantan Panglima TNI. Semua di situ, gitu loh. Jadi ini kan saya mencabut-cabut harga diri mereka ini. Saya kira itu. Oke, kasih. Ada tambahan Pak Amir? Cukup ya. Baik pemirsa, barangkali obrolan kita itu sangat menarik sekali dengan Pak Amir dan Bang Muslim, tapi karena waktu kita harus berpisah. Nah, jangan lupa bahwa ada satu PR yang harus segera dilakukan oleh rejim Prabowo, yaitu membuka apa sih yang dibicarakan antara Megawati dan Prabowo sekaitan dengan kemelut di dalam negeri yang sekarang ini. Begitu juga penekanan dari Bang Muslim tadi soal sekalian dengan harus segera Polri bertindak sesuai dengan jalurnya kalau itu mau mendapatkan kembali kepercayaan dari publik. Nah, barangkali itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.